Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya saudara-saudari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat. Allahu Akbar. Solih-solihah, sebelum kita melakukan pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah solih-solihah. Semoga setelah kita berdoa ini kita dilancarkan ya dalam pembelajarannya. Nah, solih-solihah, selanjutnya kita akan belajar SBDP subtema 3 unsur karya dekoratif. Angin merupakan contoh energi alternatif. Angin ada di mana-mana. Ada banyak contoh kegiatan pemanfaatan angin. Angin dapat menggerakkan layang-layang. Pernahkah kalian bermain layang-layang? Bermain layang-layang biasanya dilakukan di tempat yang lapang. Tempat yang lapang membuat kita bergerak leluasa. Tempat yang lapang biasanya banyak angin. Semakin banyak angin, semakin cepat terbang dan bergerak juga layang-layang tersebut. Nah, solih-solihah, di sini Ustazah sudah ada contoh layang-layang. Nah, diperhatikan ya solih-solihah. Layang-layang digambar ada diberi hiasan agar terlihat menarik. Garis digunakan untuk menghias layang-layang. Bidang juga digunakan untuk menghias layang-layang. Nah, tugas kalian adalah mewarnai gambar di halaman 81 dengan warna-warna yang menarik. Nah, cobalah menghias gambar layang-layang berikut. Gunakan garis, bidang, dan warna sesuai keinginan kalian. Contohnya seperti ini ya solih-solihah, agar terlihat menarik. Oke solih-solihah, selanjutnya kita akan belajar bahasa Indonesia, tema 6, subtema 3. Kebutuhan manusia akan energi semakin lama semakin tinggi. Hal ini dikarenakan penduduk dunia semakin banyak, juga karena perkembangan teknologi yang semakin pesat. Perkembangan teknologi membuat banyak energi. Bahan bakar minyak atau BBM adalah energi yang penggunaannya paling besar selama ini. Karena terlalu banyak digali, maka persediaannya semakin sedikit. Untuk mengatasi hal tersebut, dicarilah berbagai energi alternatif. Contohnya untuk menggantikan bahan bakar minyak. Apa energi alternatif itu? Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Pencarian dan penggunaan energi alternatif sebenarnya sudah lama diupayakan manusia. Namun, hingga saat ini usaha tersebut belum diperoleh secara maksimal, akan tetapi penggunaannya semakin meningkat. Usaha ini dilakukan karena semakin sedikitnya persediaan bahan bakar minyak. Apa sajakah yang termasuk energi alternatif? Seperti gambar berikut. Pemanfaatan alternatif dengan energi surya. Pemanfaatan energi air, pemanfaatan energi angin. Ada beberapa contoh energi alternatif. Ada energi
panas matahari, ada energi angin, dan energi air. Energi-energi tersebut mudah diperoleh, murah, dan berlimpah. Panas matahari, gerak air, dan gerak angin atau banyu dapat diubah menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan oleh matahari, air, dan angin inilah yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Energi matahari dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Energi air dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Energi angin dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga angin atau banyu atau PLTB. Pembangkit listrik tenaga angin merupakan sumber energi yang sangat ramah lingkungan. Kalian dapat memanfaatkan energi matahari, air, dan angin. Dengan energi alternatif dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Manusia tidak lagi tergantung pada bahan bakar minyak. Gerak angin sebagai energi alternatif. Udin dan kawan-kawan sedang belajar tentang angin. Mereka berencana bermain layang-layang. Hal ini untuk mengamati manfaat angin. Mereka memilih bermain di lapangan yang luas. Bermain di lapangan luas dapat leluasa untuk bergerak. Bermain di lapangan luas juga dapat angin yang cukup. Angin diperlukan untuk menerbangkan layang-layang. Angin lebih baik untuk bermain layang-layang. Angin sedang artinya angin yang tidak terlalu besar. Udin dan kawan-kawan memilih bermain di sore hari karena angin pada siang sampai sore hari sangat cocok untuk bermain layang-layang. Zaman dahulu, angin sudah digunakan untuk kehidupan manusia. Angin digunakan untuk menggerakkan perahu layar. Angin juga digunakan untuk menggerakkan roda penggilingan padi. Gerak angin dapat dijadikan sebagai energi alternatif. Energi alternatif adalah energi pengganti bahan bakar minyak. Gerak angin dapat diubah menjadi energi listrik. Energi listrik ini digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Energi angin dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga angin atau PLTA. Pembangkit ini mengubah energi angin menjadi listrik menggunakan kincir angin. Kincir angin ini biasa disebut dengan turbin angin. Sumber energi alternatif dari air. Air merupakan sumber energi alternatif. Energi air dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Sebagai pengganti bahan bakar minyak, air digunakan untuk pembangkit listrik, untuk penerangan. Orang banyak menggunakan bahan bakar minyak. Sekarang, penerangan lebih banyak menggunakan energi listrik. Bahkan, saat ini sudah diproduksi kendaraan-kendaraan tenaga listrik. Saat ini, minyak menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat di daerah perkotaan. Listrik dari hasil tenaga air tergolong energi yang tidak pernah habis. Meskipun demikian, kita tetap harus menggunakannya dengan hemat. Biogas. Ada banyak hewan di sekitar kita. Hewan di sekitar sangat bermanfaat. Daging hewan bisa menjadi makanan untuk manusia.
Tenaga hewan dapat digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Kulit hewan dapat digunakan sebagai bahan membuat pakaian. Bahkan, limbah kotoran hewan pun dapat dimanfaatkan. Semakin banyak penduduk, semakin meningkat pula kebutuhan energi. Lama-kelamaan, energi bahan bakar minyak akan habis. Menggunakan limbah kotoran hewan untuk menggantikan bahan bakar minyak perlu diupayakan. Untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat, biogas adalah energi alternatif yang dimanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Gas dari limbah kotoran sapi adalah salah satu contohnya. Limbah kotoran sapi dimanfaatkan dalam dua cara. Gas dari limbah kotoran digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Sisa limbah kotoran sapi akan digunakan untuk membuat pupuk. Tugas kalian kerjakan LKPD halaman 29. Ayo berlatih. Kemudian PKN subtema 3, tema 6. Hak dan kewajiban menjaga ketersediaan energi. Saat ini, energi yang kita gunakan sebagian besar berasal dari energi fosil. Energi fosil dapat habis jika terus-menerus kita gunakan. Oleh karena itu, kita perlahan harus beralih menggunakan energi alternatif. Menjaga ketersediaan energi merupakan kewajiban kita semua. Jika kita melaksanakan kewajiban dengan baik, hal dalam penggunaan energi kita dapat kita peroleh. Berikut beberapa kewajiban dalam menjaga ketersediaan energi. Yang pertama, menggunakan energi sesuai kebutuhan. Yang kedua, menggunakan energi alternatif yang ramah lingkungan seperti energi angin. Beberapa hak dalam memanfaatkan energi. Yang pertama, menggunakan sesuai energinya. Kemudian, memperoleh energi alternatif. Yang ketiga, mendapatkan kesempatan yang sama untuk dapat menggunakan suatu energi seperti energi listrik. Kewajiban menjaga kelestarian energi alternatif. Kelangkaan energi disebabkan oleh semakin menipisnya cadangan energi. Oleh karena itu, digunakan energi alternatif yang berasal dari air, angin, matahari, biomasa, biodiesel, dan lain sebagainya. Sumber energi alternatif berupa air jumlahnya melimpah di bumi. Meskipun begitu, kita tetap harus menjaga kelestarian air. Kita harus menggunakan air dengan bijaksana. Kita juga harus menjaga kebersihan sumber daya air dengan lingkungan sekitar dengan pepohonan agar air tanah tetap tersedia. Dengan begitu, kita telah melestarikan salah satu sumber energi alternatif di bumi. Akibat tidak menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan yang tidak dijaga dengan baik dapat mengakibatkan kerugian bagi kita. Contohnya, membuang sampah di sungai akan menyebabkan banjir. Munculnya bibit penyakit dan tergantungnya ketersediaan air bersih untuk kegiatan sehari-hari. Kehidupan akan terganggu jika kita tidak menjaga kebersihan lingkungan. Oleh karena itu, kita harus menjaga lingkungan dimanapun kita berada. Menjaga lingkungan dengan baik merupakan kewajiban kita bersama. Kita harus meningkatkan salah satu untuk menjaga lingkungan. Contoh upaya menjaga lingkungan yaitu dengan melakukan piket sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
kegiatan kerja bakti di lingkungan rumah, dan upaya diri sendiri untuk membuang sampah pada tempatnya. Oke, tugas kalian di halaman 73. Berlatih. Selanjutnya, matematika tema 6 subtema 2, menentukan waktu mulai atau selesai suatu kegiatan. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, ibu mulai menyetrika baju pukul 9.00. Ibu menyetrika selama 1 jam. Pukul berapakah ibu selesai menyetrika? Nah, di sini diselesaikan waktu ibu selesai menyetrika baju pukul 9.00 ditambah 1 jam. Jadi jam 10. Nah, kemudian yang kedua, pompa air menyala selama 2 jam untuk mengisi bak penampungan air. Pada pukul 11, pompa air dimatikan. Pukul berapakah pompa air tersebut menyala? Dari jam 11 dikurang 2, jadi jam 9. Nah, di sini ada satuan waktu. Bisa dilihat ya, soli-solihah. 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 60 menit, dan lain sebagainya. Nanti bisa dilihat di video ini ya, soli-solihah. Selanjutnya, menentukan lama kegiatan dalam satuan jam dan menit. Perhatikan contoh berikut. Sebuah pompa air dinyalakan jam 05.20. Untuk mengisi bak penampungan air, bak tersebut berisi penuh jam 7.00. Kemudian pompa dimatikan. Berapa lama pompa air tersebut menyala? Nah, penyelesaiannya, pompa air menyala mulai pukul 05.20 hingga 07.00. 1 jam 40 menit. Atau 07.00 dikurang 05.20. Jadi, pompa air menyala hingga bak terisi penuh selama 1 jam 40 menit. Nah, tugas kalian adalah ayo berlatih di halaman 56 dan 57 ya, soleh-solihah. Selanjutnya, matematika subtema 3. Membandingkan dan mengurutkan waktu lama kegiatan. Lama waktu kegiatan dapat ditentukan dengan membuat selisih dari waktu selesai dan waktu mulai kegiatan. Lama waktu sama dengan waktu selesai dikurang waktu mulai. Kamu juga dapat membandingkan lama waktu dari setiap kegiatan. Dari hasil membandingan tersebut, kamu dapat mengurutkan waktu kegiatan dari yang paling sebentar atau paling lama. Contoh, Komang, Fitri, Made sedang bermain kincir angin. Kincir angin, Komang mulai berputar pukul 4.04 sampai 05 dan berhenti 04.25. Kincir angin Fitri berputar mulai pukul 04.10 dan berhenti pukul 04.20. Kincir angin Made berputar 04.15 dan berhenti 04.40. Nah, di sini yang paling lama yang mana dan mengurutkan dari yang paling lama. Komang mulainya 04.05 sampai 04.25, berarti 20 menit. Sedangkan Fitri 04.20 sampai 04.20, berarti 10 menit.
Kemudian Made 04.15 sampai 04.40 berarti 25 menit. Nah, jadi jawabannya yang paling lama adalah Made. Dan untuk mengurutkannya, yang paling lama adalah Made, Komang, dan Fitri. Menentukan waktu sebelum dan sesudah waktu suatu kegiatan. Perhatikan persamaannya. Waktu sebelum sama dengan waktu sesudah dikurang lama waktu. Waktu sesudah, waktu mulai ditambah lama waktu. Perhatikan, 1 minggu sama dengan 7 hari, 1 bulan sama dengan 30 hari, 1 bulan sama dengan 4 minggu. 1 tahun sama dengan 12 bulan, 1 tahun sama dengan 52 minggu. 1 tahun sama dengan 365 hari. Catatan. Jumlah hari dalam 1 bulan ada 30 hari atau 31 hari. Khusus bulan Februari, banyak hari adalah 29 atau 28. Tugas kalian adalah, ayo berarti halaman 58 sampai 60, soleh-solehah. Oke, soleh-solehah, jangan lupa 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Jangan lupa mengisi lembar karakter ya soleh-solehah. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.